Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di video kali ini saya ingin sampaikan bahwa ternyata ada beberapa ciri dari rumah yang mana rumah tersebut tidak dimasuki oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan merupakan makhluk yang paling taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran malaikat di rumah ternyata sangat penting sekali bagi umat muslim khususnya. Hal ini dikarenakan malaikat yang mau mengunjungi sebuah rumah maka pasti akan membawa rahmat bersamanya. Namun sayangnya ternyata tidak semua rumah itu akan dikunjungi oleh para malaikat Allah ini. Hal ini disebabkan adanya beberapa alasan yang menjadi penyebab para malaikat ini menjauh dari rumah kita. Lantas kira-kira rumah seperti apakah yang tidak akan dikunjungi oleh malaikat-malaikat Allah ini? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah ciri-ciri dari rumah yang tidak akan dimasuki oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Sebuah rumah yang kotor dan juga tidak terawat, bahkan jauh dari kata bersih, tentu saja akan dijauhi oleh para malaikat. Yang menjadi salah satu faktor rumah itu dijauhi oleh malaikat dikarenakan adanya anjing yang membuat rumah tersebut jauh dari kata suci. Jika anjing dibiarkan berada di dalam rumah, maka najis anjing itu akan terbawa hingga ke dalam rumah, dan itulah yang menyebabkan rumah menjadi tidak suci lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing, juga tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Beberapa ulama berpendapat bahwa gambar yang dimaksud adalah gambar-gambar yang membawa fitnah, seperti gambar yang dikultuskan atau dipuja, dan gambar-gambar yang mempertontonkan aurat. Yang kedua, dikarenakan adanya patung di dalam rumah. Jika di dalam rumah terdapat patung yang terpajang, maka ini menyebabkan malaikat akan menjauh dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Patung yang dipajang di dalam rumah meskipun hanya sebagai dekorasi interior rumah, maka akan membuat rumah tersebut seakan-akan mendukung pembuatan patung. Adapun pembuatan patung sendiri, khususnya patung yang menyerupai bentuk manusia, adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan demikian, sebagus apapun patung yang kita pajang tersebut, maka bisa jadi hal itu akan membuat malaikat enggan untuk mengunjungi rumah kita. Namun patung yang ditujukan untuk proses pendidikan dan untuk kedokteran tidaklah dilarang. Yang ketiga adalah rumah yang kotor dan berbau tidak sedap. Sebuah rumah yang kotor dan berbau tidak sedap akan dijauhi oleh para malaikat. Hal ini disebabkan karena malaikat lebih senang dengan rumah yang bersih dan jauh dari bau-bau yang menyengat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya seperti halnya manusia. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, selalu pastikan bahwa rumah kita selalu terjaga kebersihannya dan tidak ada bau yang tidak sedap di dalam rumah kita karena kita malas untuk membersihkan rumah. Yang keempat yaitu tidak pernah terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Sebuah rumah yang penghuninya tidak pernah membaca kitab suci Al-Quran akan dijauhi oleh para malaikat Allah. Hal ini disebabkan rumah yang tidak pernah ada lantunan ayat-ayat Al-Quran akan terlihat sangat kelam, redup, sehingga dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan juga mempelajarinya, melainkan ketenangan jiwa bagi mereka. Mereka diliputi rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi-sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah rumah yang dihuni oleh orang yang pelit. Rumah yang penghuninya adalah orang-orang yang pelit, maka akan terlihat kusam, sehingga malaikat tidak akan mau dengan orang yang seperti ini. Karena Allah saja mempunyai sifat maha pengasih dan sangat membenci sifat bakhil dan pelit. Selain itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber rezeki bagi semua makhluknya, yang telah memberikan segala fasilitas kehidupan untuk kita umat manusia tanpa meminta balasan sedikit pun. Dengan kata lain, Allah tidak suka dengan manusia yang menahan harta bagi orang-orang yang membutuhkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sementara satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memiliki derajat sahih. Sahabat yang dirahmati Allah, selain kelima ciri yang tadi saya sebutkan sebelumnya, maka ada beberapa ciri lagi yang mana jika suatu rumah memiliki salah satu dari ciri ini, maka tidak akan dimasuki oleh malaikat, khususnya malaikat rahmat. Yang pertama, rumah yang penghuninya terbiasa tidak mandi junub. Lalu yang kedua adalah rumah yang penghuninya memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga, rumah yang penghuninya durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, rumah dari orang yang suka memakan harta anak yatim. Yang kelima, rumah dari orang yang suka makan dari hasil riba. Yang keenam,
rumah yang di dalamnya tidak pernah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah rumah yang tidak pernah terdengar sholawat di dalamnya dan lebih mengedepankan hawa nafsu para penghuninya. Yang kedelapan, rumah yang banyak dengan caci maki serta ucapan-ucapan kotor dan laknat di dalamnya. Yang kesembilan, rumah yang di dalamnya diperdengarkan alunan musik selain zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesepuluh, rumah yang di dalamnya terdapat lonceng. Yang kesebelas, rumah yang digunakan penghuninya untuk minum khamar. Yang ke-12, rumah yang ditempati untuk berjudi dan juga untuk sajian-sajian berhala. Yang ke-13, rumah yang di dalamnya ada bentuk-bentuk syirik kepada Allah dan juga mantra-mantra. Yang ke-14, rumah yang di dalamnya ada bau tidak sedap atau penghuni laki-lakinya suka melumuri tubuhnya dengan kunyit. Yang ke-15, rumah yang penghuninya selalu hidup dengan boros. Yang ke-16, rumah yang penghuninya terus-menerus melakukan berbagai macam kedurhakaan. Dan yang ke-17, rumah yang digunakan untuk berbuat keji atau dosa besar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga semua ciri yang saya sebutkan tadi tidak berada di rumah kita, supaya setiap hari kita selalu mendapatkan anugerah dari kedatangan para malaikat Allah yang akan mengaminkan setiap doa yang kita mohonkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.